Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang JTV Malang. Masih bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Joko Hirtono selaku Wakil Ketua Komisi C dan Bapak Eko Hadipurnomo selaku anggota Komisi C. Tadi di akhir segmen 1 kita bicarakan tentang pengelolaan sampah yang disampaikan oleh Bapak Joko Hirtono. Bapak boleh dilanjutkan Pak terkait pengelolaan sampah tadi Pak. Oke, terima kasih. Pengelolaan sampah kalau memang pendapat saya ini belum maksimal Mbak ya. Karena kita kembali lagi pengelolaan sampah yang kita laksanakan sekarang ini yaitu di mana penampungan terakhir ada di Dalisapa Turang. Walaupun pemerintah sudah membuat gebrakan baru atau jalan yang baru, misalkan ada yang dinamakan dengan BSM, yaitu pembuangan sampah Malang ya. Ini menghimpun daripada masyarakat untuk nanti bisa dipilah-pilah dan sebagainya. Namun dalam ini belum maksimal. Sesuai Undang-Undang tahun 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ya, dan PP-nya tahun 2012 tahun nomor 81 bahwa perlunya paradigma baru dari pengelolaan sampah yang tadinya mulai dari kumpul, angkut dan buang harus dengan PP yang baru ini tahun nomor 35 tahun 2012 ini pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Mbak. Sehingga efeknya terhadap masyarakat berkurang banyak. Justru akan memberikan nilai tambah. Ya, ini seperti yang dilaksanakan di Kota Solo waktu kita mengadakan kunjungan kerja di Kota Solo. Ya. Di sana kerjasama antara via DLH dengan via investor, ya, yang namanya PT Solo Permai. Ya, ini dia bisa memproduksi sampai 5 megawatt listrik. Kemudian kita jual kepada masyarakat sehingga keuntungan cukup besar sekali. Dan efek tentang sampah ini 3B-nya ini ya, yang dinamakan 3B ya, beracunnya ini itu sama sekali tidak ada. Ini yang saya inginkan untuk pada Pemda. Kemudian juga dibantu oleh PUPR Kementerian senilai 44 miliar, Mbak. Itu untuk apa? Untuk membantu daripada pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini, Mbak. Oh. Ya, ini. Kemudian dia bantuan juga untuk kerupnya, kemudian ekstraklatornya dan sebagainya. Sehingga sangat baik. Dan sudah diikuti di Pulau Jawa ini ada 12 kabupaten kota, Mbak, yang sudah mengacu seperti Solo. Okay. Nah ini, maka kemarin saya dorong untuk bisa mengadakan studi banding ke Solo, bisa meniru di sana karena ada 12 kabupaten kota yang sudah melaksanakan seperti ada yang dilaksanakan di Solo. Oke, berarti ide dan gagasan itu apakah sudah disampaikan oleh mitra terkait, Pak, untuk pelaksanaannya? Nah, itu sudah saya sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, kemarin kepada Bapeda. Ini contoh Mbok Yao, dalam bahasa Inggrisnya Mbok Yao, Mbak ya. Kita ngadakan kunjungan kerja ke sana meniru karena 12 kabupaten kota sudah melaksanakan seperti ada di Solo. Jadi kita gunakan mitra kerja via investor untuk membantu bekerja sama. Mungkin kalau kita sendiri dari dana kita nggak mampu, Mbak, nggak cukup. Dengan saya ingin bergeser dulu kepada Bapak Eko Ipung ya. Pak, ini terkait alternatif tempat pembuangan akhirnya. Apakah ada nih alternatifnya, Pak? Karena kan di Supit Urang juga sudah kredit ya sepertinya ya. Di Supit Urang ini terus terang saja, kalau kita berbicara masalah sampah yang ada di Kota Malang ini, kita harus membicarakan tentang regulasinya. Jadi regulasinya bagaimana? Karena apa? Karena di Supit Urang ini, meskipun dia itu menghasilkan, tapi OPD yang ada tidak bisa bergerak apa-apa. Karena badannya itu tidak boleh menjual. Harus dibuat blut dulu. Kalau sudah dibuat blut, gitu, insya Allah pengelolaan sampah di Kota Malang ini akan maksimal. Gitu. Badan Layanan Umum Daerah, jadi bisa mengelola tentang keuangan. Tapi sementara ini kan tidak bisa. Meskipun menghasilkan briket apa-apa, tapi dia tidak berhak untuk melakukan menjual atau menguangkan dalam artian itu. OPD tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak apa-apa. Karena apa, Pak? Karena memang belum mengarah ke belut. Jadi dia tidak bisa mengelola tentang keuangannya. Jadi hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada sekarang ini. Jadi menerima sampah dari TPS lalu ke TPA. Di sana nanti ada pengelolaannya yang kemarin dapat bantuan sekitar 250 miliar mungkin dari pusat ya untuk mengelola yang ada di sana. Itu tentang bagaimana memaksimalkan TPA Supit Urang. Ya, TPA Supit Urang. Jadi harus ada badan yang bisa mengelola tentang keuangannya. Harus dibuat dulu. Ya. Jadi satu itu karena regulasi.
Lalu masalah alternatif tentang adanya pembuangan sampah di tempat lain, memang sempat beredar kemarin itu pemikiran tentang adanya sampah terpadu. Nah, itu Sampah seperti apa? terpadu Boleh ini, dijelaskan lebih detail? sampah terpadu ini mungkin, gitu, itu pemikirannya, kan Malang ini kan berdekatan dengan Kabupaten Malang sama Kota Batu. Betul? Nah, bagaimana nanti dari 3 wilayah ini membuat tempat sampah TPA, gitu, sebagai tempat pembuangan akhir yang terpadu, baik yang dikelola oleh Kabupaten, Kota Batu maupun Kota Malang. Nah, ini kemarin sempat menjadi pemikiran itu. Oke. Ini untuk yang masa depan. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, di Bu Harto ya, mungkin kalau jenengan tahu itu kan ada TPS tapi tidak ditangani dengan baik. Tidak Nah, resmi. Oh, tidak resmi, Tidak Pak? resmi. Syukur buang tengah jalan ya, pinggir Nah, jalan. itu bagaimana sebagai Komisi C ini kan bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimana Pak Joko bisa dijelaskan tentang TPS yang tidak resmi yang ada di Bu Harto tadi? Masalah sampah ini memang Pemda sudah membuat, terutama Perwali itu sudah begitu ketatnya Mbak ya. Pernah dikatakan bahwa Perwali membuat aturan apabila membuang sampah ada kenang sanksi kalau tidak pada tempatnya. Ya, ini sudah dengan cara apapun. Namun dalam ini memang pertama kalau saya lihat budaya Pak. Maka pada saat kemarin saya audiensi dengan pihak dinas terkait, saya katakan tolong berikan dana untuk sosialisasi kepada Jadi masyarakat. kesadaran masyarakat, Utamanya, ya? saya katakan utamanya masyarakat yang tingkat SMP atau SMA. Ini, karena budaya masyarakat nggak bisa lepas Mbak. Kalau budaya masyarakat ini sudah rusak, kayak apapun tetap tidak bisa baik. Nah, ini dimulai dari awal. Contoh misalkan, sekarang kita buang sampah sembarang tempat. Ya, coba zaman dulu kita waktu masih zaman kecil tidak boleh begitu, sangat santun sekali. Dibakar. Kalau Ya. dulu kan mungkin Nah, dibakar, ini. tapi Ini kalau untuk kemudian dibakar kan juga sebagai nggak baik contoh Pak, real. untuk udara. Saya baca di beberapa media massa bahwa di Malang ini ada sekitar 2,2 ton tiap hari sampah dibuang di Sungai Brantas. Ini efeknya sangat besar sekali. Oke. Ya, ini sebagai contoh. Ya, berarti masyarakat itu tidak mempunyai jiwa kepedulian terhadap lingkungan. Kalau saya bandingkan, mohon maaf ini pas saya keberuntungan ya pernah ke Shanghai, pernah ke Jepang, ke Belanda, ke Australia, begitu tertibnya Mbak. Coba Anda bayangkan, kita itu hanya di Kota Malang penduduk nggak nyampe 1 juta. Di Indonesia hanya 270 juta. Di Cina itu 1,3 miliar Mbak. Jalan itu bersih sekali Mbak. Bersih sekali. Nah, kenapa? Karena memang budaya masyarakat. Kalau di Indonesia budaya masyarakat ini saya lihat di Pulau Bali itu masih bagus. Ya, kalau di lain-lain kayaknya sudah kurang. Nah, ini perlu pembentukan budaya masyarakat dimulai dari awal. Mulai dari SD, dari SMP, SMA. Ini perlu sosialisasi dari dinas yang terkait. Kalau ini enggak, seperti saya yang sudah umur tua begini, ya kadang-kadang dididik ya kadang masih lupa. Maka budaya ini dari awal, maka saya tekan kemarin, tolong diberikan dana khusus untuk memberikan sosialisasi kepada generasi muda. Siap. SD, SMP, SMA, supaya nanti budaya ini tahu persis. Itu baru budaya sampah saja, Mbak. Budaya yang lain masih banyak sekali. Ya? Ini berkendaraan, bagaimana kita mengurangi emisi karbon dan sebagainya, banyak sekali. Oke, baik Pak, mungkin kita akan kembali ke tema tentang pembangunan ruang perkotaan tepat guna, dan saya mungkin akan tanya dulu kepada Bapak Eko Ipu, menurut Komisi C, mana sih yang lebih diprioritaskan antara pembangunan fisik, dalam hal ini infrastruktur, ataukah pembangunan non-fisik yang dalam hal ini adalah SDM? Ini harus berjalan selaras. Jadi memang SDM sangat perlu sekali, karena ini meningkatkan tentang bagaimana Kota Malang ini masyarakatnya berdaya, baik secara ekonomi. Jadi untuk pembangunan non fisik, bagi saya ini ada beberapa pembangunan sangat perlu diutamakan, karena Malang ini salah satunya adalah sebagai kota wisata dan pendidikan. Ini perlu adanya dibangun pendistrian yang sangat bagus sekali. Trotoar-trotoar di Kota Malang ini perlu adanya pembangunan revitalisasi, itu kalau perlu secara revolusioner. Karena apa? Karena trotoar-trotoar Kota Malang ini tepat gunanya sangat tidak tepat sekali. Ada banyak di sana trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai orang pejalan kaki secara nyaman, tapi di situ sudah banyak pedagang-pedagang PKL.
Oke, ini perlu jadi ada dalam hal ini berarti gambaran-gambaran. pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan SDM-nya harus Selaras, begitu ya. Baik Bapak, betul. nanti akan kita lanjutkan, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang JTV Malang.